kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Hujan deras seharian, sebuah rumah di Kabupaten Dompu hanyut terbawa banjir, ratusan rumah juga terendam. Terlilit utang, seorang pria di Lombok Barat nekat berjualan narkotika. Jelang Imlek, warga Tionghoa di Kota Mataram bergotong royong membersihkan kelenteng. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah rumah di Desa Barak, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu hanyut terbawa banjir usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu petang. Detik-detik roboh dan hanyutnya rumah yang berada di pinggir aliran sungai sempat rekam kamera milik warga desa setempat. Selain menghanyutkan rumah dan isinya, banjir juga merendam ratusan rumah di Desa Barat dan sekitarnya dengan ketinggian hingga 1 meter. Pihak desa mendata banjir terjadi akibat meluapnya air sungai akibat tak mampu menampung luberan air dari perbukitan. Pihak desa juga mencatat sebanyak 700 keluarga terdampak banjir dan saat ini sebagiannya masih mengungsi karena khawatir datangnya banjir susulan. Warga ini di rumah warga ini hampir mau 1 meter dalam rumah warga ini ketinggian airnya. Tergenang air Lebih dari 100 rumah karena terdampak banjir ini. Yang tergenang ini ada 4 dusun. Berapa rumah yang untuk data sementara ini? Untuk data sementara lebih dari 102 rumah. Data untuk kerusakan berat? Kerusakan berat baru 1 rumah yang kami bisa pantau, bisa terdeteksi. Maka 1 rumah itu dia rusak berat karena dibawa arus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dompu mengimbau warga mengantisipasi resiko banjir susulan mengingat masih tingginya curah hujan hingga sepekan mendatang. Dari Kabupaten Dompu, Emi Kusuma melaporkan. Sebuah rumah di Gubuk Dalam, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Mas Baget, Lombok Timur, ambles usai diguyur hujan lebat pada Sabtu sore. Peristiwa tersebut diduga terjadi karena tergerusnya tanah di bagian bawah rumah sehingga menyebabkan atap dan temboknya ambruk dan menimpa rumah lainnya. Beruntung pemilik rumah dan keluarganya berhasil selamat dan keluar dari rumah yang ambles. Karena rumahnya tidak bisa ditinggali, untuk sementara ia mengungsi ke rumah kerabatnya. Kejadiannya Bu, waktu Kemarin sekitar jam berapa Bu? jam 5. Oh jam 5. Iya. Waktu kejadian di mana Ibu? Di tempat. Di sana sih. Oh di sana. Iya. Tidur Bu? Enggak. Oh lagi duduk aja ya. Ibu sempat lari Bu? Lari keluar. Oh, lari keluar. Minta tolong Bu. Iya. Kalau kerusakannya apa aja Bu? Ya. Tembok. Tembok. Kalau kompor, barang-barang elektronik lain Bu? Enggak ada. Oh enggak ada ya. Rumiah berharap mendapat bantuan perbaikan rumah dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur agar ia dapat kembali secepatnya ke rumah dan tidak hidup menumpang lagi. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Bangunan lama kayaknya. Ratusan arat tanaman tomat di Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, rusak diserang hama menjelang musim panen. Selain merusak buah tomat, hujan yang mengguyur terus-menerus juga menyebabkan batang tanaman membusuk karena terlalu lama terendam air. Petani telah berupaya memberi pupuk dan obat untuk mengusir hama, namun tidak efektif. Hal itu juga menyebabkan hasil panen mereka anjlok dari semula 8 kuintal
turun drastis menjadi hanya 50 kg saja di areal seluas 25 are. Lagi kondisinya tidak baik sekarang. Ini kan banyak kering Bu, rusak. Ya bekas Mati. hujan lah. Oh, bekas hujan ya? Ya. Sering hujan di sini Bu? Setiap hari, setiap malam tidak ada henti-hentinya hujan. Makanya gagal panen ini. Kalau sekarang panen dapat berapa kilo Bu? Sekitar 50 kilo udah ini. 50. Sebelumnya berapa Bu? Kalau sebelumnya ini banyak sih, dapat 8 kintal dah. Oh, berarti ini jauh merosot Bu ya? Jauh, makanya itu. Selain berharap cuaca kembali bersahabat, petani juga berharap pemerintah daerah membantu menyediakan bibit gratis dan melancarkan pupuk subsidi untuk mengurangi kerugian di musim tanam berikutnya. Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan petani di sejumlah wilayah mengeluhkan pengurangan jatah pupuk subsidi yang diterima memasuki musim tanam di awal tahun. Petani di Desa Bleke, Kecamatan Gerung misalnya, yang memprotes pengurangan kuota pupuk petani hingga 15%. Pada tahun 2024 lalu, kelompok tani di Desa Bleke mendapatkan 202.000 ton pupuk subsidi. Namun pada tahun 2025 berkurang menjadi 186.000 ton saja. Selain tidak mencukupi kebutuhan lahan pertanian, pengurangan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kalangan petani. Pengurangan pupuk subsidi juga dipastikan akan membuat hasil panen tidak optimal. Jatah kami di SPJB yang kemarin itu 202 ton, 202.000 ton. Nah, sementara kami lihat tadi cuma 186 ton yang urea 1 tahun itu. Kok kenapa banyak sekali pengurangannya? Katanya Menteri Pertanian pupuk full, tetapi faktanya waktu kita rapat itu Menteri Pertanian pupuk itu akan disederhanakan, tidak lagi ditenangi oleh Bupati. Ini dua versi, ada versi SK Bupati dan ada Kementan. Nah, sementara kami menggunakan yang mana? Kan kami bingung. Ada perbedaan ya. Di Kementan dengan SK Bupati. Merespon hal itu, Pemda menyatakan pengurangan jatah pupuk telah disesuaikan dengan hasil validasi dan verifikasi di daerah. Jadi setiap tahun itu pupuk itu kami akan selalu melakukan validasi ke kelompok tani. Apakah petani di kelompok itu masih ikut atau sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu kami selalu melakukan verifikasi kepada yang dilakukan oleh penyuluh-penyuluh kami. Nah, mungkin yang berkurang itu mungkin kelompok tani, anggota kelompok taninya mungkin sudah ada pergi ke luar negeri kah atau sudah meninggal. Jadi itu kami selalu melakukan validasi. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Mungkin yang jumlah anggotanya berkurang 1 atau berkurang 2 aja otomatis sudah berkurang jumlah pupuknya di kelompok tersebut. Jadi itu kami sesuai melakukan yang real gitu. Pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 10.206 ton, NPK 9.245 ton, dan pupuk organik 360 ton. Yang akan digunakan di areal tanam seluas 14.000 hektar. Selain memperketat pola distribusi, Pemda berjanji akan mengawasi penyaluran pupuk subsidi ke petani agar tepat sasaran. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.